Baik, Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Pengembangan Model Kurikulum PAK yang mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di sekolah multikultural. Perkenalkan, nama saya Ade Irawan Simanjuntak. Saya Prodi S2 PAK. Baik Bapak Ibu, yang melatar belakangi dan analisis kebutuhan daripada presentasi ini adalah yang pertama, sekolah multikultural menuntut PAK yang inklusif dan kontekstual, yang artinya di dalam sekolah yang multikultural menuntut pendidikan agama Kristen untuk menerima semua peserta didiknya agar mereka merasa diterima secara menyeluruh, jadi tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan tentunya untuk kontekstual di sini berarti pembelajaran PAK yang diajarkan bisa sesuai dengan kontekstual yang ada di tempat tersebut, sehingga pembelajaran PAK mudah diterima oleh peserta didik. Untuk yang kedua, kebutuhan akan model kurikulum yang menghargai keberagaman budaya dan agama. Jadi untuk model kurikulumnya, seorang guru PAK boleh membuat suatu model kurikulum yang memang kurikulumnya itu berisikan menghargai keberagaman budaya dan juga agama. Yang ketiga, guru membutuhkan panduan pembelajaran sensitif budaya. Nah, ya Bapak Ibu, karena memang judul saya di sini adalah pengembangan model kurikulum PAK yang mengakomodasi keberagaman budaya dan juga agama di sekolah yang multikultural, maka memang dibutuhkan suatu panduan pembelajaran tentang budaya. Jadi mengaitkan budaya dengan pembelajaran agama Kristen. Kemudian yang keempat, ada kurikulum yang memperkuat toleransi, dialog, dan harmoni. Jadi di dalam multikulturalnya budaya ataupun agama yang ada di sekolah, oleh karena itu guru PAK memang harus mampu membuat kurikulum yang dapat mentoleransi dan dapat berdialog satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta keharmonisan di dalam suatu kelas. Untuk landasan filosofis dan juga teologisnya, saya menuliskan di sini yang pertama, progresivisme dan humanisme, yaitu pendidikan berpusat pada siswa dan kemanusiaan. Jadi di sini pusatnya pada siswa dan juga kemanusiaan. Yang dimaksud di sini adalah menerima satu dengan yang lainnya, dan itu harus diajarkan secara berulang-ulang kepada peserta didik. Kemudian untuk multikulturalisme, keberagaman sebagai kekayaan. Jadi harus dipahami bahwasannya keberagaman yang multikultural ini adalah suatu kekayaan, terkhususnya di negara kita Indonesia, yang memang kita banyak sekali suku, bahasa, dan juga agama. Dan itu harus kita ajarkan bahwasannya itu adalah suatu kekayaan di negara kita. Untuk ayat Alkitabnya secara landasan teologisnya yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Yang isinya adalah semua manusia itu berharga dan setara. Ya, segambar dengan Allah ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita saja, tetapi memang dari manusia pertama Adam dan Hawa, Tuhan telah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Nah, untuk yang berikutnya, kasih Kristus yang inklusif dan panggilan menjadi pembawa damai. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, PAK dipanggil menghadirkan kasih yang menghapus sekat sosial dan budaya. Jadi sebagai guru PAK kita memang harus mampu menutup blok-blok yang ada di pikiran oleh
beberapa anak-anak yang memang suka, wah saya suku ini, saya agama ini. Jadi sebagai guru Pak, kita memang harus mampu memberitahukan ini atau mengajarkan kepada peserta didik kita secara sederhana sehingga mampu diterima oleh pikiran mereka dengan baik. Berikutnya, visi, misi, dan tujuan kurikulum. Ya, jadi di dalam kurikulum yang dibuat oleh guru Pak, ada visi yang menuntut guru Pak, yaitu harus kontekstual dan juga inklusif. Inklusif di sini yang mampu menerima semua peserta didiknya dan juga membentuk karakter Kristiani. Untuk misinya, mengembangkan dialog, penghargaan budaya, dan juga pelayanan sosial. Nah, di dalam pelayanan sosial ini kita bisa turut serta di dalam lingkungan kita, lingkungan rumah kita, ketika bukan hanya di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi ketika kita berada di lingkungan rumah kita, kita juga mampu mengambil pelayanan sosial. Ya, seperti kerja bakti sama-sama di lingkungan perumahan dan lain sebagainya. Untuk tujuan kurikulum ini, yaitu siswa memahami iman secara kontekstual dan juga mampu hidup damai di dalam keberagaman. Karena memang kita hidup tidak hanya untuk diri kita saja dan kita tidak hidup sendiri, tetapi ada orang lain. Karena kita memang makhluk sosial, dan selain makhluk sosial, kita juga harus mampu hidup damai dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Baik, untuk struktur dan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama strukturnya itu kompetensi iman, sosial budaya, etika, dan juga praktek iman. Jadi semuanya ini memang harus dipraktekkan secara iman, secara langsung agar dapat dipahami. Kemudian yang kedua, strateginya ada project based learning, ada storytelling budaya, ada dialog interreligius, ada juga kolaborasi lintas kelompok. Kemudian di dalam pendekatan konstruktivistiknya, yaitu belajar melalui pengalaman. Nah, dan juga di dalam inquiry-nya yang kontekstual, ya mereka mampu mengamati, bertanya, menyelidiki, dan menarik kesimpulan dari apa yang telah mereka amati. Nah, begitu. Kemudian untuk integrasi dan nilai kekristenan, yang pertama di sini ada kasih, keadilan, kerendahan hati, dan mereka harus menjadi orang-orang yang pembawa shalom, yaitu pembawa damai di dalam pelayanan mereka dimanapun mereka berada, ketika di dalam sekolah dan juga di lingkungan rumah. Di sana juga terdapat kesetiaan. Di dalam multikulturalisme yang ada, mereka juga bukan berarti ketika mereka mampu menerima satu dengan yang lain, lalu mereka juga menjadi tidak setia kepada kepercayaan mereka. Nah, di sini juga harus diajarkan kita menerima orang lain, namun juga kita harus memiliki iman yang tetap setia kepada Kristus. Yang kedua, nilai diinternalisasi melalui aksi sosial, sehingga mereka bisa refleksi dan juga mereka bisa hidup di dalam komunitas. Jadi dimanapun mereka berada, pindah kemanapun mereka selalu bisa hidup di dalam komunitas. Kemudian untuk penutup dan refleksinya, yaitu yang pertama, kurikulum Pak harus relevan dan transformatif di masyarakat multikultural. Jadi memang sebagai guru Pak kita harus mengajarkan ini kepada peserta didik kita, dan bukan hanya kita ajarkan secara teori, tetapi kita juga menginginkan ada transformasi yang dialami oleh peserta didik kita. Kemudian yang kedua, iman diwujudkan melalui penghargaan dan cinta kasih kepada sesama. Yang ketiga, Pak membentuk siswa menjadi agen damai dalam keberagaman. Jadi kita mengajarkan peserta didik kita supaya mereka menjadi agen pembawa damai dimanapun mereka berada.
baik di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Baik, demikian presentasi saya Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.